Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Salawat pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana karena limpahan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, kita bisa berkumpul kembali dalam pelajaran tahsinul qiraah. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti di sana diakui sebagai umatnya beliau. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, untuk pertemuan tahsin hari ini kita masuk ke surah An-Nasr. Yang kemarin kita sudah belajar tahsin surah Al-Kafirun bersama Ustaz Zamam. Sekarang kita lanjutkan tahsinul qiraah surah An-Nasr. An-Nasr ini artinya pertolongan. Surah An-Nasr ini diturunkan di kota Madinah. Jadi termasuk surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Surah An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat yang insya Allah akan kita oncei, akan kita pelajari tahsinul qiraahnya pada surah An-Nasr ini. Mudah-mudahan setelah tahsin nanti bacaan kita di rumah akan menjadi lebih baik. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama baca Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha dan hidayahnya sehingga kita dipermudah untuk menambah ilmu dan dipermudah untuk belajar Al-Quran. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, sekarang dibuka surah An-Nasr juz 30. Kita baca dulu ta'awud dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Idza jaa nasrullahi wal fath. Bersama 1 2 3. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Bersama. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. Bersama. Innahu kana tawwaba. Bersama. Ya, sekarang kita masuk ke ayat yang pertama, okay? Di situ yang pertama ada alif dan ada zal. Ya. Kita biasanya idza, jadi harus jelas. I sama dza harus jelas. Idza, ya, biasanya idza. Ya. Jadi i-nya itu enggak tampak jelas. Jadi tampakkan huruf alifnya itu harus jelas. I. Idza, ya. Idza. Ya. Kemudian di situ ada huruf dal. Huruf dal kalau ada titiknya namanya dza. Jadi lidahnya harus sedikit digigit dza. Kalau lidahnya nggak digigit, ujung lidahnya nggak digigit, maka nanti bunyinya jadi za. Ya. Coba kalau jenengan bunyi za, tapi lidahnya nggak digigit, pasti bunyinya jadi iza. Coba iza, pasti gitu. Okay. Tapi kalau digigit ujung lidahnya, maka bunyinya iza. Ya. Jadi bisa dibedakan bunyi za dengan za. Ya. Sama-sama kalau za, ro ada titiknya, tapi kalau za, dal ada titiknya. Jadi kalau za itu ujung lidahnya digigit iza, tapi kalau iza itu ujung lidahnya tidak pakai digigit. Makanya banyak sekali orang-orang yang di luar itu, termasuk artis-artis ya, iza gitu, iza gitu, ustazah gitu. Ya, ustazah. Karena apa? Karena pengucapannya itu ujung lidahnya tidak digigit, jadi bunyinya iza. Ya. Jadi ujung lidahnya digigit, jadi iza, ya. Iza, bunyinya iza. Kemudian yang kedua ja, huruf ja, hati-hati jangan ja, jaji jubaju. Bersama. Jujang jani jajena minal mujni majijang janija. Ya, jadi huruf ja jangan ja. Idza jaa. Nah, di situ jaa adalah bacaannya apa? Mat wajib mutasil. Cirinya mat wajib mutasil itu ada mat dan kemudian setelahnya ada hamzah. Kalau dalam satu kalimat jaa, dalam satu kalimat, artinya apa? Jaa, telah datang. Jadi satu kata, dalam satu kata itu berarti mat wajib. Tapi kalau mat jaiz sama cirinya, yaitu yang pertama ada mat dan yang kedua ada hamzah. Tetapi kalau mat jaiz di lain kata. Contohnya wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum artinya dan jangan. Wala satu kata sendiri. Antum kamu. Ya. Wala ana. Wala artinya dan jangan. Ana berarti
saya. Ya, berarti itu dua kata karena berbeda jadi namanya majae. Sedangkan kalau di surah An-Nasr ayat pertama ini itu satu kata artinya telah datang. Idza jaa apabila telah datang. Idza jaa. Nah, mat wajib mutasil panjangnya 5 harokat atau 2,5 alif. Sama dengan mad jaiz munfasil panjangnya 5 harokat atau 2,5 alif. Kalau masih awal kita belajar pakai hitungan jari. Idza jaa. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah pakai feeling. Apa feeling? Sudah pakai perasaan, kira-kira, sudah dikira-kira nggih. Tapi kalau masih awal belajar, biasanya kita pakai bantuan jari ngitungnya. Idza jaa. Nah, begitu nggih. Kemudian setelah itu ada huruf nun dan sod. Nas ya. Hati-hati huruf na-nya itu huruf tipis. Huruf sodnya huruf tebal. Jadi senyumkan dulu. Nas. Nah, jadi na-nya itu huruf tipis, sodnya huruf tebal. Jadi senyumkan na dulu. Baru masuk ke huruf tebal sod. Nas. Nah, jadi huruf tipis dengan huruf tebal hati-hati. Kadang huruf tipisnya ikut tebal. Naus. Idza jaa naus. Nah, padahal na itu huruf tipis. Idza jaa anas. Nah, nunnya tipis, sodnya baru tebal. Okay? Kemudian selanjutnya kalau ada ro, nah ini ketemu lagi. Kalau ada ro diikuti dummah atau fathah maka namanya ro tafhim. Ro tafhim itu harus tebal. Ru. Tapi ketika diikuti kasroh maka bacanya tipis ri. Ya, ro, ri, ru, ru. Ketika ada fathah atau dummah, roknya diikuti fathah atau dummah, maka bacanya tebal. Ketika diikuti kasrah, maka bacanya tipis. Idza jaa nasrullah. Ya. Kemudian ada lafadz Allah di situ, Allah, ya. Ada lafadz Allah ketika sebelumnya harokat fathah atau dummah, lafadz Allahnya dibaca tebal. Ketika sebelumnya itu harokatnya kasroh maka dibaca tipis. Contoh bismillah, bukan bismillah, tapi bismillah. Karena sebelum lafadz Allah itu harokatnya kasroh mi. Ya. Kalau ini nasrullah sebelumnya lafadz Allah harokatnya dumma maka bacanya tebal. Nasrullah. Nah, nanti ini di ayat kedua ada fi dinillah karena diikuti kasroh maka bunyinya lah. Jadi jenengan kalau ditanya nanti apa kok iki dibaca Allah iki kok dibaca lah. Nah, karena jenengan jadi bisa jawab ini dibaca Allah karena sebelumnya harokat fathah atau ini dibacalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa kok dibacalah? Karena sebelumnya harokatnya kasroh. Jadi jenengan nanti kalau ditanya sama anaknya atau sama cucunya bisa menjawab. Kenapa ini dibaca Allah, yang ini dibaca lah. Okay? Kemudian setelahnya ada hi, nggih. Hati-hati hi itu harus tampak, nggih. Kadang idza jaa nasrullahi wal hi. Jadi harus tampak hi. Ha hi hubang bersama huhan hanihana minal muhni mahihan haniha idza jaa nasrullahi. Nah,
harus tebal. Idza jaa nasrullahi wal. Nah, di situ ada wa. Hati-hati, wa itu harus syafatain. Wa mencucu dulu baru meringis. Wa. Nah, kemudian di situ ada alif lam sukun. Hati-hati, tekanannya tidak boleh lepas. Wal fat ya. Jadi wal, jangan walfa ya. Jadi jangan ada pantulan, jadi harus benar-benar ditekan. Kemudian di situ ada fathah. Nah, hati-hati, huruf haknya itu harus tampak. Huruf haknya harus tampak. Karena banyak sekali dari kita yang membaca idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, haknya hilang. Kalau haknya hilang maka maknanya sudah berubah. Jadi harus tampak hiwal fath. Nah, haknya harus tampak ya. Fath. Kalau pelan fath. Ya, fath. Haknya harus tampak fathah. Nah, bukan fatah juga, tapi fathah. Nah, idza jaa nasrullahi wal fathah. Nah, bukan fatah ya, bukan idza jaa nasrullahi wal fathah. Boleh, salah juga. Hiwal fath juga tidak boleh karena fatnya haknya hilang. Kalau fathah nanti tidak ada harokat di dalam Imam Hashim nih ya. Iwal fathah. Nah, bisa nggih? Idza jaa nasrullahi wal fath. Sang ya, bersama 1, 2, 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Moga praktik satu persatu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Hati-hati, A-nya jangan A. Idza jaa nas biasa. A biasa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath. Sudah bagus, kurang tampak dikit. Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagus ya. Bagus, monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sedikit lagi. Fath. Wal fath. Lagi Ustaz diulang. Idza jaa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagus nggih. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Jadi agak dibuka lisannya fath. Wal fath. Lagi. Betul. Idza jaa nasrullahi wal fath. Hilang lagi. Fath. Jadi ditambahkan sedikit fath. Lagi idza jaa nasrullahi wal fath. Bagus. Bagus. Jadi haknya harus nampak. Terus proses monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Enggak tampak proses. Fath.
fathah. Nah, kurang nampak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fathah, Fathah. fathah, Fathah. fathah. Ha, Fathah. ha. Fathah. Nah, fathah, Fathah. 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 Nah, pihaknya itu harus nampak, Fathah. jangan dihilangkan. Fathah, Fathah. fathah, fathah. Ya, Fathah. lagi. Idza ja. Idza jaa nasrullahi wal fath. Tinggal nanti ditambah volumenya haknya, oke? Kurang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, sudah bagus. Tinggal anas, anas. Nah, jangan anash. Nah, kalau anash itu nanti Anash. seperti shin. Anas. Jadi shot itu hanya ada di bibir. Nas. Yang di dalamnya ini gak ikut-ikut. Nash. Kalau nash, nash, nash. Nah, itu jadi sha. Jadi shin. Anas. Jadi bunyinya, nggih, udaranya hanya ada di bibir. Nas. Nah, di dalamnya tidak usah dikasih nash. Tidak pakai nas. Nas. So. So. Sho. Ah, so. Sho. So. Sho. So. Sho. Ah, jadi nggak pakai sho. Nggak Sho. pakai udara yang ada di dalam. Sho. Sho. So. Sha. So. Sha. So. Sha. Sho. Ah. Sha. Sho. Ah, jadi so itu hanya ada di lisan di depan. So itu tempatnya di depan. So. Nah. Sho. Ah. Sho. Bersama dulu. So, si, subas. Susong, soni, sosna. Minal musni. Minal mushni Masisong, soni, so. Mashisham shanisha. Nah, jadi jangan sho ya. Sho. Kalau sho nanti bunyinya seperti sha. Ya. So, nggak pakai hembusan udara dari dalam. So, hanya di bibir. So. Nasru. Nas. Nash. Nas. Jangan terlalu mencucu. Nash. Nas. Nash. Nas. Nash. Ah, nggih. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ah, bagus, nggih. Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagus. Terus Pak Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fathah. Fath. Ah, fathah. Jadi haknya itu harus nampak. Fathah. Lagi. Nggih, samar tapi harus nampak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ah, bagus nggih. Bersama 1 2 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lanjut nggih. Sekarang ayat yang kedua. Wah, hati-hati. Wah yang ada di depan pertamanya harus syafatain dulu. Wah, mencucu dulu. Jangan langsung wah. Nggih. Waro. Nah, di situ ada ro ada harokat fathah, maka harus tafhim tebal. Waro. Nggih. Kalau tidak dibaca tebal, nanti bunyinya kayak altis. Wara. Nggih. Itu namanya dibaca tarkik.
Sekarang dibaca tafkhim waro harus tebal nggih. Kemudian di situ ada huruf lin waro ai nggih. Waro ai bunyinya jelaskan ai nggih. Jangan bunyinya ae tapi ai. Waro aitan waro aita. Waro aita, di situ namanya huruf lin. Waro aita, karena kadang kita Mbah Heno nggih, kadang waro aitan ya. Jadi harus jelas waro ai, bunyinya harus ai. Waro aitan. Nah, hati-hati bunyinya tak itu jangan terlalu banyak hamas ta atau jangan terlalu sedikit ta. Ya. Jadi harus pas ta. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Tati tubat bersama. Tutang tani tatsna. Minal mutsni. Mati tang tanita. Waraitan. Nah, di situ ada alif lam, kemudian ada nun yang ditasydid, maka alif lamnya hilang, tidak dibaca, langsung masuk ke nun tasydid. Lah, nun yang ditasydid itu harus mendengung, tidak ditekan tetapi mendengung. Waraitan. Nah, dengungnya 1,5 alif atau 3 ketukan. Waraitan. Kadang kita kesusu waroaitan nah nunnya tidak dibaca dengung. Surat-surat ini yang kita pelajari di akhir-akhir ini kan surat-surat favorit kita ke sholat ya, dalam sholat. Karena ini 3 ayat sama dengan surah Al-Kautsar kemarin cuman 3 ayat, cuman lebih pendek Al-Kautsar. Sama surat An-Nasr juga 3 ayat. Ini pasti favoritnya sholat. Waraitan dengung. Waraitan nasa. Ya, di situ ada alif, maka kalau ada fathah diikuti alif maka panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Waraitan nasa. Nah, ini baru sa, baru tipis, berbeda dengan sya, sa. Jadi sa itu harus tipis. Kadang orang itu antara sa dengan so itu hampir sama. Ya, kalau sa itu meringis, huruf tipis. Tapi kalau so itu huruf tebal. Ya, bedanya itu. Semua huruf tebal bunyinya apa kemarin? O, so, ho, vo, bo. Ya, apalagi po. Nah, jadi kalau huruf tebal itu pasti dia bunyinya o. Tapi kalau sa itu termasuk huruf tipis. Kadang kalau jenengan bingung, ini hurufnya tebal apa enggak ya? Nek lali. Oh, jadi jenengan ingat-ingat aja. Kalau hurufnya itu bunyinya o, berarti dia termasuk huruf tebal. Po, vo, bo, so, ho. Nah, itu hurufnya huruf tebal. Tapi kalau hurufnya na, sa, a, ba, ta, tha, ja, ha. Nah, kalau yang apa? Hurufnya bunyinya a, ya, itu berarti apa? Hurufnya tipis. Nah, sa ini termasuk huruf tipis. Waraitan nasa yad. Nah, hati-hati di situ ada kolkolah. Kolkolah kemarin nggak boleh apa? Nggak boleh bunyi yade khulu. Nah, sudah dibuang. Yade khulu. Nah, huruf kolkolah ada berapa? Biar nggak lupa. Ada 5. Ba, ju, ti, to, ko. Ba, jim, dal, to, kof. Kof nih, bukan kaf. Baju, ti, to, ko. Jadi singkatannya biar mudah, kalau ada baju di toko ini harokatnya sukun, maka termasuk kolkolah. Yang ketika ada di tengah-tengah seperti ini, bunyinya nggak boleh pakai yadkhulu, yaj'alu,
yaqra'u ya. Jadi harus asli kembali ke sifat hurufnya. Yadkhulu, jangan yadkhulu. Kadang banyak sekali yang bacanya masih yadkhulu. Nah, padahal yadkhulu. Kalau itu seperti jenengan nambahi hamzah, gitu kan? Seperti ada hamzahnya. Jadi harus yadkhulu. Nah, bunyinya nggak boleh ada ya. Tuh, kolkolah namanya. Yadkhu. Nah, hati-hati di situ kha huruf tebal, kemudian harokatnya dumma, jadi sempurnakan bunyinya khu. Yadkhu. Yadkhu. Ya. Lam, kemudian selanjutnya ada lam. La itu huruf tebal apa huruf tipis? Tipis. Tapi setelah kha, kemudian huruf tipis la, kebanyakan lanya melok tebal. Khulu gitu kan. Padahal khulu. Lu-nya huruf tipis, lamnya huruf tipis. Kadang kita yadkhulu ya. Padahal lamnya huruf tipis karena ke bawah. Nggih, katutan khoknya tadi, katutan tebal. Padahal khok tebal, lamnya tipis. Yadkhulu tebal. Khoknya tebal, lamnya tipis. Ya. Bedanya kalau khu itu tadi tidak ada wawu sukun maka dibaca pendek. Setelah itu lamnya ada wawu sukun maka dibaca panjang satu alif. Mad tabi'i ada 3 ciri-cirinya. Fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, dummah diikuti wawu sukun. Nah, lu-nya ini dummahnya diikuti wawu sukun maka panjangnya satu alif. Yadkhuluna. Nah, huruf tipisnya fi. Nah, di situ ada kasrah diikuti ya sukun. Tadi dummah diikuti wawu sukun, sekarang kasrah diikuti ya sukun. Jadi fi panjang. Yadkhuluna fi di. Panjang semua ini. Di ada kasrah diikuti ya sukun. Yadkhuluna fi di. Kemudian nilahi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, lafaz Allah yang didahului harokat kasrah bunyinya la. Jadi jenengan gak bingung. Kenapa kok wacai bismillah, gak bismillah? Ya. Karena sebelumnya lafaz Allah tadi harokatnya apa? Kasroh. Kalau sebelumnya lafaz Allah harokatnya dumma sama fathah, maka bacanya Allah. Nasrullah, Rasulullah, Nabi Allah. Tapi kalau sebelumnya harokatnya kasroh, maka bunyinya la. Bismillahi, alhamdulillahi, rasulillahi. Jadi diingat-ingat. Jadi nanti jenengan tahu alasannya. Iki apa kok dibaca Allah, iki apa kok dibaca Allah. Oh, ternyata karena harokat sebelumnya itu fathah sama dumma. Sekarang harokat sebelumnya kasroh, maka bunyinya la. Yadkhuluna fi dinillahi Nah, ini kalau ada hak kemudian ketemu hamzah, biasanya hamzahnya itu apa? Terseret. Hiyaf gitu. Yadkhuluna fi dinillahi yaf. Nah, jadi harus bisa harus jelas. Yadkhuluna fi dinillahi afwa, jangan afwa. Ini kesalahan yang sering sekali kita itu tidak terasa. Afwa ada e-nya. Afwa. Jangan afwa. Jadi fa-nya ditekan dulu baru kowa. Jangan afwa. Banyak sekali yang afwa aja begitu. Nah, ini sekarang saya ingatkan, afnya sempurnakan dulu baru bunyi wa. Afwa. Afwa, jangan afwa. Ya. Kemudian di situ huruf jimnya ada fathatan tanwin. Kalau kita lanjut maka bunyinya jan.
afwajang. Tapi kalau kita wakof maka afwaja, namanya mat iwat. Apabila ada fathah tanwin bertemu dengan alif dibaca wakof maka namanya mat iwat, dibaca mato bi afwaja gitu ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bersama 1, 2, 3. Nah, bagus. Bisa nggak? Sekarang praktik satu-satu. Ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Hampir enggak kuat nih. Hati-hati Pak Anam, waro'ai. Jangan waro'ai. Waro'ai biasa. Waro'ainya nggih. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di-nya kurang panjang sedikit. Fidi panjang. Fidi panjang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bagus sekali. Terus lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bagus, tapi kho-nya kurang ngorok. Yadkhulu, kho. Ya apa Mas? Kho. Kho, Kho. kho. Gitu ngorok lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, bagus. Ya. Monggo, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Gak kuat ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Alhamdulillah. Ya. Jadi memang usia nggak bisa dibohongi kalau usia nih. Nggih, beda. Masih kiam Pak Asis ya. Jauh usianya nggih. Tuh, 17 tahun sih. Oh, si 6. Nggih. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Ya, bagus. Terus enggak? Suaranya lumayan Mas iki koyo aneh ya. Sekarang kora. Oh. Iya. Dikembangkan, gitu. Kalau punya bakat dikembangkan eman-eman. Nggih. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Coba diulang lagi, ayo, biar kuat. Biasanya gitu, kalau pertama enggak kuat diulang insya Allah kuat. Coba ambil nafas. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi matobi'i itu jenengan sudah bagus, cuman kelebihan sedikit aja.
Kalau orang yang biasa ini, maksudnya biasa mendengarkan, itu kadang terasa fidi, kepanjangan sedikit, fidi gitu. Wara'aitan nasa yadkhuluna fidi. Sawangannya pas, cuman itu kelebihan sedikit aja. Ya. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah. Jadi cukup dua ketukan. Fi di Nah, coba biar tambah bagus. Jadi fi di ya, ketukannya biar pas. Fi dinil. Nah. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya bagus, sudah pas. Yeah. Ayo, Bu Sis. Bismillahirrahmanirrahim. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Penyakitnya Bu Sis gak bisa ngorok. Ya Bu Sis. Khu, nge, kho, khi, khu. Coba Bu Sis. Yadkhulu. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Gini bagus, nge. Cuman kendalanya nafas semua, nge. Kenapa? Kesedot ini wara'aitan. Bingung kan? Hulu nafidi kan ini atau bi banyak. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Coba hi-nya ditambahkan. Fi dinillahi hi. Kho itu menghabiskan nafas, hi juga menghabiskan nafas. Huruf-huruf yang banyak menghembuskan angin itu menghabiskan nafas. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, bagus. Yeah. Terus? Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayo, masih muda kok, gak boleh nyolong nafas. Ayo. Yang boleh nyolong nafas itu yang ini apa namanya? Belum tidak muda lagi. Ini nggih, yade khulu, jangan yade khulu. Coba lagi diulang lagi. Ambil nafas yang banyak. Ambil nafas itu di perut. Nah, jadi biar bisa nyimpen nafas banyak. Saya kalau kiroah, nafasnya itu nyimpennya di perut. Kalau nyimpen di dada kan nggak bisa mengembang sedikit. Jadi nyimpennya di perut. Nah, perut ini kan seperti karet nih, seperti balon. Jadi bisa mengembang, bisa nyimpen nafas banyak. Kalau di dada sedikit, karena dada diafragma kan nggak bisa mengembang. Ya. Jadi nyimpen nafasnya sedikit. Gimana caranya? Kenapa? Jadi dimasukkan. Jadi perutnya atos, banyak anginnya. Makanya kenapa Ustaz Vivi ku lemu, tapi nek nafasnya kok dowo. Karena ada tekniknya. Nyimpen nafasnya itu di perut, pakai pernafasan perut. Kalau kita pakai pernafasan dada, titik, meskipun langsing, kalau pakai nafas dada, nggak bisa panjang nafasnya. Jadi itu pakai pernafasan perut latihannya. Perutnya atos sekali. Nah, ini banyak anginnya, baru baca. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi ditekan perutnya. Nah, kalau perut itu kan seperti balon ya. Balon itu kan bisa nyimpen udara banyak.
Sama dengan kita, cara nafasnya kita kalau ngaji begitu. Qori A, rahasianya para qori A itu bernafasnya dia pakai perut, bukan pakai dada. Kalau kita pakai dada, gak kuat nafasnya, ya. Di qori A itu nafasnya dia pakai perut. Nyimpennya itu di perut, bukan di dada. Ya, itu caranya, Mbak. Nah, makanya Ustazah Vivi kuncinya apa? Kok bisa nafasnya panjang? Ya itu tadi, nyimpennya di perut, bukan di dada. Ya. Coba nyenengan, si muda, kau oleh menggos-menggos, ya. Kau oleh nafasnya Senin Kemis, ya. Kudu Sabtu sampai Senin, ya. Senin sampai Sabtu, ya. Gak boleh Senin sampai Kemis, ya. Ayo lagi. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, itu jadi perlu latihan nanti di rumah, nggih. Nafasnya pakai perut, ya biar kuat. Bersama nggih. 1, 2, 3. Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemudian kita masuk ke ayat yang ketiga. Fasabbih. Nah, hati-hati di situ fa huruf tipis, sa huruf tipis, ba-nya ada tasydidnya, maka harus ditekan. Fasabbih. Bih, bih, hati-hati jangan sampai tercampur dengan kho. Kadang fasabbih biham. Nah, padahal itu haknya harus bersih. Fasabbih bi. Fasabbih bi. Jadi nggak boleh fasabbih bi. Fasabbih bi. Nah, kadang kan gitu. Fasabbih biham. Nah, haknya ada e-nya, ada tambahannya fasabbih biham gitu. Padahal harus sempurnakan hak sukunya fasabbih bi. Nah, fasabbih bi. Jadi udaranya di tenggorokan, pengucapannya hak itu keluarkan dulu fasabbih bi. Fasabbih bi. Jangan fasabbih biham. Nah, kalau fasabbih bi, nanti akhirnya ada apa? E-nya fasabbih bi. Tapi sempurnakan fasabbih bi. Fasabbih bi, nggih. Fasabbih bi. Ya. Kemudian di situ setelah hak, di situ ada hak, nggih. Jadi hak harus bersih. Ha, hi, ubah bersama. Huhan, hani, hahna. Minal muhni. Mahihan, haniha. Nah, jadi harus bersiha. Fasabbih bihamdi. Nah, sama dengan mim disukun, bihamdi sempurnakan dulu mimnya. Jangan bihamdi, kadang gitu. Fasabbih bihamdi, Nah, jadi da bukan da. Ya, kalau wong Jawa da. Ya, tapi kalau lahjah Arabi bunyinya da, bukan da, tapi da, duduk dada, ya, atau dada, tapi dada, ya. Fasabbih bihamdi rabb, langsung. Dinya hati-hati, kebanyakan fasabbih bihamdi rabb, nah gitu. Jadi fasabbih bihamdi rabb ini tidak ada matobi'i sama sekali. Nggih, hati-hati kadang kalau tidak ada matobi'i sama sekali, kita itu apa? Dolek gocean, akhirnya sing gak panjang dibaca panjang. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi itu cepat. Cepat artinya apa? Tidak ada panjang. Fasabbih bihamdi rabb. Ya, jadi ro ada harokat fathah. Jadi tafhim, ba-nya ada tasydid jadi ditekan. Fasabbih bihamdi rabbika. Nah, kaki kubak bersama
Nah, jangan kakiku. Ka, ada hamesnya. Ka. Kakiku bak. Ku kang kanikakna. Nah, masih ada ku kang kanikakna. Kak, 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 ada hames. Ku kang kanikakna. Nah, minal mukni. Maki kang kanika. Fasabbih bihamdi rabbika was. Nah, hati-hati di situ wawunya ada fathah. Berhubung di depannya ada huruf mati, maka fathahnya tidak dibaca. Kadang kita was, nah, was langsung, gak ada panjang. Was ya. Terus fathahnya gimana? Alifnya gimana? Sudah nggak dibaca. Was langsung masuk ke huruf sin sukun. Was tau. Hati-hati. Kalau ada ghain disukun tidak boleh was takfir, tapi was fir. Tau ya. Jadi harus apa? Mengalir. Ya, tawassut mengalir. Was tau ya. Kebanyakan wastagfir. Jadi itu namanya seperti apa? Seperti bacaan sakta terputus. Jadi tidak boleh terputus. Wastau. Nah, kemudian di situ ada fir. Nah, hati-hati fir tipis karena ro sukunnya didahului apa? Harokat kasroh. Wastaghfir. Nah, ini yang biasanya haknya hilang wastaghfir gitu. Padahal di situ ada huruf hak. Kalau haknya dihilangi maka apa? Artinya sudah berbeda. Jadi wastaghfir. Nah, jadi setelah bunyi fir kemudian ditambah hembusannya hak. Seperti tadi wal fath. Wastaghfir. Bisa nggih? Wastaghfir. Fir. Nah, kalau fir haknya enggak ada. Fir. Langsung ditarik, setelah fir langsung haknya muncul. Fir. Fir. Kalau fir biasa nggak pakai hak kan begini. Wastaghfir. Gitu kan kalau enggak ada haknya. Karena ini ada hak. Wastaghfir. Fir. Jadi haknya harus dimunculkan. Yang selama ini baca surat An-Nasr haknya hilang, nggak tahu hilang kemana. Sekarang diambil, dimunculkan, nggak boleh dihilangkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bersama. 1, 2, 3. Masih haknya nggak dengar sama sekali. Fir. Lagi. 1, 2, 3. Nah, sekalian ya sampai ayat Rasul ayat. Inna, di situ nun tahjid maka dibaca dengung. Inna 3 ketukan, 1,5 alif. Inna, innahu panjang, haknya panjang. Innahu, di situ ada dumma. Kalau dummahnya itu terbalik, ya, bahasa Inggrisnya kualik, ya, berarti dibaca panjang. Sama dengan fathah. Kalau fathahnya itu berdiri atau kasrohnya itu hurufnya berdiri, maka dibaca panjang 1 alif. Ini namanya dumma. Kalau dummanya posisinya terbalik, berarti dibaca panjang 1 alif. Banyak sekali innahuka, nah, karena haknya itu dumma terbalik jadi panjang.
innahu kana ka fathahnya ada alifnya jadi panjang. Innahu kana tawwa. Nah, ini hati-hati wawu di tasdid itu kalau kita penekanannya terlalu kuat maka jadi sakta. Tawwa gitu nggih. Banyak nggak yang dengar nggak biasa tawwaba, padahal cukup ditekan, tetap ditekan, tapi harus mengalir, tidak boleh putus. Kalau tawwaba itu kan seperti terputus. Tawwa, ditekan tapi tetap mengalir. Innahu kana tawwaba, tawwa, ditekan tapi mengalir, tawwa. Nah, masih banyak yang bacanya innahu kana tawwaba. Nah, benar ditekan, cuman itu ada terputus. Jadi harus mengalir. Innahu kana tawwaba. Jadi ditekan tetapi harus tetap mengalir. Innahu kana tawwaba. Nah, di situ ada mat iwat, nggih, fathatan wan ketika dibaca waqaf diikuti dengan alif, maka dibaca panjang satu alif. Innahu kana tawwaba. Bersama. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bersama. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, sekarang saatnya praktek satu-satu. Ayat yang ketiga, monggo. Mulai Pak Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sedikit lagi Pak Anam. Kurang ini. Kurang tampak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau fir tetap posisinya tetap meringis fir. Cuman ditambahi hembusannya hak fir. Jadi enggak berubah, lisannya enggak berubah jadi fir. Enggak fir. Nah, tetap meringis. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, Pak Anam firuh gitu. Fir tetap tipis, fir. Hanya ini. Fir. Enggak kelihatan haknya ini. Enggak, haknya enggak kelihatan. Firnya tetap meringis nggih. Fir, posisinya lisannya tetap meringis. Fir. Nah, firnya tetap meringis tapi ditambahi hembusan hak. Fir. Nah, jangan firah. Fir. Ya. Jadi haknya itu di mana? Posisinya hak di mana? Di dada. Fir. Nah, kalau hak seperti tadi fathah itu di tenggorokan. Kalau hak di dada. Fir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nanti Pak Anam pulang bawa PR. Ya. Tinggal haknya ditampakkan terus. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Memang surah An-Nasr ini gampang-gampang susah karena apa? Wakofnya itu di huruf-huruf yang hidup tapi dia jadi mati. Fathah ya. Fathu kan artinya aslinya kan hurufnya masih hidup.
Kemudian wastaghfir. Ya, haknya masih hidup sebenarnya nggih. Jadi gampang-gampang susah. Jadi perlu latihan memang nggih. Pak Anam nanti PR di rumah. Wastaghfir. Wastaghfir. Sedikit lagi, sudah benar. Wastaghfir. Nah, begitu nggih. Jadi harus ada hak yang keluar nggih. Wastaghfir. Benar sudah. Fir. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Enggak nampak belas. Fir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. Fir. Bukan Fir. fir. Nah kalau fir itu nanti jadi ha. Fir. 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 Ha. 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 Hi. Hi. Hu. Hu. Fir. 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 Nah kurang nampak sedikit. Fir. 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 Ditekan. Fir. Fir. Dadanya Fir. ditekan. Fir. Fir. Nah sik kurang ke. Lagi fasabih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana Pak tawwaba. Anam sudah bisa menilai nggih. Nampak napa mboten? Gak nampak blas. PL di rumah nggih. Memang gampang-gampang susah. Apa namanya surat An-Nasr ini karena wakofnya itu. Kalau kepingin aman dilanjut. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Iya. Jadi ada dua pilihan, nggih. Kalau yang nafasnya pendek, yo soro wakofe. Tetapi Kak nggih, nggih bener. Nggih kepadanya ke Allah. Nggih. Jadi kalau jenengan haknya dihilangi, gimana? Sudah beda lagi artinya kan? Nah, makanya itu haknya itu harus tampak. Kalau jenengan nafasnya panjang, kepengen aman, ya terus saja sampai akhir ayat. Kalau nafasnya panjang ya. Ayo, monggo Ustaz. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lagi. Fasabbih biham. Jadi jangan berhenti. Fasabbih biham. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. Nah, memang susah memang ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Nah, PR lagi. Semuanya kok PR. Ayo monggo Mas, lanjut. Cek. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. Kurang. Bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. Kurang ya? Kurang. Fir. Fir. Lumayan sulit ini. Iya memang sulit. Wastaghfir. Fir. 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 Enggak. Wastaghfir. Nah, gitu. Lagi, Kurang. ulang lagi, benar. Tapi ini ya, tapi lisannya jangan berubah, tetap fir, tetap meringis, fir. Tapi dikasih ha. Kalau jenengan berubah fir, nah, jadi nanti bunyinya u, fir, gitu. Jadi tetap fir. Nah, jadi tetap meringis. Wastaghfir. Lagi, Kurang lagi. fasabi. Duh. Kok enak wastaghfir toh. Aduh. Wastaghfir. Ulang fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
Fir. Tadi bisa. Fir. Wastaghfir. Fales. Tadi tadi bisa kau wastaghfir. Iya, iya, iya. Yo, fasabih. Kursus khusus ini. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Terus? Innahu kana tawwaba. Sudah benar, tapi kadang muncul, kadang enggak sih, An. Iya. Jadi dilatih biar Enggak. muncul terus. Gak cukup sekali nih kursusnya. Iya. Sekian, terima kasih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hati-hati, Wastaghfir. Nah, ini enggak muncul sama sekali. Fir, Fir. fir, Fir. 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 Dikasih hak, fir. 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 Begitu, oke. Jadi setelah fir dikasih hembusan hak. Fir. 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 Bukan hak, nggih. Jangan di tenggorokan, di dada. Fir. Fir. Haknya dihilangi, di tenggorokannya dihilangi. Fir. 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 Masih fir. 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 Nanti sehari semalam belajar fir, fir, fir. Fir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Jadi jenengan sudah nampak, tapi larinya ke ini H. Fir. Ya. Kan? Lari ke H. Oh, Jadi bukan larinya itu ke H. 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 itu ya? H. Kalau H itu di tenggorokan, ya. Kalau H itu lebih ke dada. H. 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 Gitu caranya membedakan Fir. H sama H. Nah, kalau yang ayat pertama tadi apa? H, fathah. Di tenggorokan, fathah. Fathah. Yang ini fir, fir di dada. Fir. Nah, masih Fir. di tenggorokan jenengan. Oh, masih itu. Fir. 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 Nah, masih fir gitu. Fir, Fir. fir, Ha. Fir. 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 Ha, Ha. hi, Hi. hu, Hu. fir. Fir. Jadi belajarnya gitu. Ha, hi, hu, fir. Fir. Gitu. Ha. Hi. Hu. Fir. Sip. Gitu caranya, oke? Nanti di rumah diulang-ulang. Sudah benar, Pak Anang. Fir. Fir. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Khusus langsung dikuet nah. Jadi firnya itu dibaca dulu. Saking takutnya hae gak metung ya. Jadi tipis dulu Buses. Wastaghfir baru haknya di wastaghfir. Firnya tetap tipis. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. 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 Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya, bagus. Tinggal firnya jangan terlalu fir. Orang takut nanti. Dikira ngageting. Fir gitu. Fir. Sampai kaget saya.
Monggo. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Heeh. Innahu kana tawwaba. Nah, ini pas nggih. Gak ada PR berarti. Lanjut. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, bihamnya jangan lama-lama. Fasabbih bihamdi rabb. Nah, kalau bihamdi nanti jadi nengung. Fasabbih bihamdi Nah, terlalu lama. Bihamdi. bihamdi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Nah, jangan tage. Tau ya. Wastaghfir. Nah, masih tage. Tau ditekan, Mbak. Wastau. Ah, gak pakai he. Nah, jangan tadi wastaghfir. Nah, jangan wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, yang tadi ada e-nya sekarang kurang. Wastaghfir. Nah, nanti dilatih di rumah ya. Wastaghfir. Masih tahu gak? Masih tahu. Nah, ada e-nya masih. Tawwaba. Iya, bagus. PR ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bersama 1, 2, 3. Innahu kana tawwaba. Terakhir kita baca bersama ya. Saya dulu, kemudian jenengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. 1, 2, 3. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Sama 1, 2, 3. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. 1, 2, 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bersama.
Innahu kana tawwaba. Sadaqallah bersama. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bibarakati qiraatil Quran biniyatil qabul wa ila hadrati Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah menyelesaikan tahsinul qiraah surah An-Nasr. Mudah-mudahan setelah ini nggih, yang kemarin bacaannya masih ada yang salah, setelah ini sudah lebih baik lagi. Apalagi setelah ini sudah bulan suci Ramadan, di mana banyak sholat sunnah yang kita laksanakan. Biasanya milih surat yang pendek-pendek ya. Jadi dengan kita belajar ini, surat yang kita baca dalam Al-Quran tidak sampai salah. Seperti tadi wastaghfir, kalau haknya hilang sudah salah. Okay. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.